Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada guru-guru kita semua, pengurus Masjid Jami Binaul Ummah, Ketua Umum Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang saya hormati, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa hadir di Masjid Binaul Ummah untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid seperti ini, pengajian yang kita lakukan, kumpul-kumpul yang kita laksanakan, itu kalau saya hadir, saya selalu mengingat, juga bangga dengan guru-guru kita, dengan orang-orang tua kita yang bisa membuat satu tradisi, satu kebiasaan, tetapi tradisi dan kebiasaan ini bernilai agama. Bapak Ibu sekalian, keistimewaan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran agama yang menjaga keseimbangan. Islam itu dibawa oleh Nabi itu dengan menyampaikan keseimbangan, seimbang antara wahyu dengan akal. Mukjizat Rasulullah agamanya itu berbeda dengan Nabi sebelum Rasulullah. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ajaran agamanya secara umum itu datang dari Allah, mukjizatnya mematikan akal. Kalau agama Rasulullah ini sangat Islam, itu agama datang dari Allah, mukjizat Al-Qur'annya itu fungsinya beda masalah. Ini dalam luar apa sama? Oke, nah, sama saja saya pakai ada kabel. Agama yang dibawa oleh Rasulullah itu agama dia datang dari Allah dengan mukjizat yang justru menghidupkan akal. Kalau dulu ibu misalnya tahu dan mengenal Nabi Ibrahim, Nabi Musa misalnya, Nabi Isa, itu ajaran
sama dengan Rasulullah dapat dari Allah, tetapi nanti mukjizatnya itu mematikan akal. Mematikan akalnya gimana? Satu contoh, Bapak tahu mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Masih karena tangannya itu penuh dengan keberkahan. Asal ngusap apapun, siapapun, itu semua masalahnya selesai. Ada orang sakit diusap sama Nabi Isa, itu langsung sembuh. Ibu-ibu nih kalau ketemu Nabi Isa itu gak usah beli skincare, asal mukanya dipegang sama Nabi Isa, disembur nih, itu glowing mendadak. Enak gak kira-kira? Enak gak? Enak di satu sisi, tapi nanti ini akan mematikan akal, menghilangkan budaya, dan meniadakan peradaban. Bisa dibayangkan, saya ini kata orang kan ulama. Ulama itu dalam tradisi agama itu menjadi pewaris Nabi. Saya mewarisi dari Rasulullah, itu mewarisi Quran sama hadis. Bayangkan seandainya ilmunya Nabi Isa itu diwariskan kepada saya datang ke pasar Kemis, itu punya kemampuan tangan saya asal rusak siapa saja jadi sehat, bahagia, cantik. Kira-kira saya datang ke sini disuruh ceramah apa ngobatin ibu-ibu? Rasanya ibu-ibu datang pagi ke sini itu bukan mau mendengarkan hadis, bukan mau tahu fikih, pokoknya pulang ngaji suami gua kaget. Kenapa? Muka istrinya jadi putri Indonesia. Gara-gara apa ini? Saya sebut, gara-gara saya pegang. Iya kan Bu? Kalau itu yang terjadi, dari satu sisi bagus, tapi mulai besok pagi pabrik make up tutup. Ya, saya baru berapa lama itu ceramah di Paragon, dekat sini Paragon. Yang punya, nah ibu-ibu hafal ya, yang dipakai itu barang asal namanya Wardah, itu pabriknya dekat dari itu di sini. Itu saya lihat pabriknya besar, produknya beragam, insinyurnya banyak, dokter kecantikannya banyak, ahli biologinya ada, fisikanya ada. Itu kalau tangan saya sama tangan guru-guru se-Indonesia itu belajar sama Nabi Isa, itu Paragon tutup. Coba kalau saya bisa menunjukkan bapak-bapak sakit apa aja, saya sembur sehat, maka mulai besok apotek tutup, rumah sakit bangkrut, dokter kena gangguan jiwa. Kenapa? Buka praktek, tidak ada yang berobat. Mungkin dokter yang hebat di Tangerang datang ke Masjid Bina'ul Ummah ngelamar jadi muadzin. Kenapa? Karena ilmu kedokterannya tidak bermanfaat. Dia mematikan akal. Coba lihat mukjizatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Musa itu hebat. Tongkat itu asal dipegang Nabi Musa, Nabi Musa mau apa saja itu jadi. Itu bisa bayangin. Nabi Musa itu dikasih tahu sama malaikat Jibril malam-malam. Jibril, kamu harus pergi dari Mesir sama semua umatmu. Kata Nabi Musa, kenapa Jibril? Karena Firaun sudah memutuskan
dalam rapat kabinet terbatas tadi, ini Nabi Musa mengganggu stabilitas kerajaan Firaun. Maka Nabi Musa sebagai oposisi Firaun itu mau diapakan itu? Dibunuh. Kata malaikat Jibril, Musa keluar dari Mesir, kabur sejauh-jauhnya. Sayangnya, waktu Nabi Musa disuruh keluar dari malaikat Jibril itu tidak kasih Samsung sama iPhone. Kalau punya Samsung sama iPhone kan ada Google Map-nya. Ini kita kabur kemana? Nabi Musa tidak pakai Google Map, disuruh kabur kaburnya itu salah. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam itu kan kalah pasukan sama Firaun, kalah senjata. Hari ini hari ulang tahun TNI. Tanya sama tentara, perang itu kalau tidak seimbang maka tidak boleh dilakukan di tempat terbuka, karena nanti yang kuat pasti dengan mudah mengalahkan yang lemah. Coba lihat dulu tentara Uni Soviet itu untuk menaklukkan Afghanistan dengan serangan udara, itu seminggu Afghanistan itu takut. Amerika, saya waktu itu masih ada di Timur Tengah, itu mau mengalahkan Saddam Hussein yang konon punya senjata nuklir seperti Israel, itu dibombardir sama Amerika lewat pangkalan udara di Anjering Turki itu 3 hari Saddam Hussein itu nyerah. Tapi untuk menguasai Irak, tentara Amerika itu kan harus melakukan perang darat, berhadapan masuk ke negeri Irak, tentu harus lewat perang darat. Kalau perang darat, tentara Irak kan lebih tahu ini gang mana, RT berapa, sungai mana, yang ada buaya di mana. Maka Amerika itu perlu hampir 15 tahun untuk berkuasa di Irak, yang berujung tentang Amerika yang tidak kuat pulang. Kenapa? Karena pakai perang darat, perang kota. Maka Nabi Musa itu seandainya nih, Nabi Musa ini pasar Kemis misalnya, ya, ini jangan nanya rumahnya kabupaten apa kota Tangerang, jangan nanya. Ya, anggap aja Nabi Musanya di mana? Di pasar Kemis. Jibril bilang, Musa kabur dari pasar Kemis, Fir'aun besok pagi mau bunuh kamu dengan pengikutmu. Nabi Musa lari, main lari aja dari pasar Kemis ke Teluk Naga. Mungkin Nabi Musa mau tahu kabar laut apa kabarnya, gitu kan? Nabi Musa lari lah, larinya itu ke Teluk Naga, mau ke Pik 2 itu. Begitu sampai di tepi laut, itu pengikutnya protes, rakyatnya, komandan, gimana sih kok larinya ke laut? Di belakang Fir'aun dengan tentaranya ngejar, di depannya kan mestinya Nabi Musa dari pasar Kemis masuk tol Merak, ya. Larinya kemana? Ke Pandeglang, ke Lebak, ngumpet di ujung kulon, insya Allah Fir'aun ketemu badak, gitu loh. Tapi ini larinya ke tepi laut. Kata rakyatnya, Musa, gimana sih kok larinya ke laut? Kita sekarang mati nih, di belakang dikejar Fir'aun, di depan laut merah. Kalau belakang tuh nggak enak, isinya tuna, tongkol, ya kan, kerapu diangkat dibakar. Ini lumba-lumba, hiu, mati kita. Kata Nabi Musa, kalian tidak mungkin kita mati. Kenapa? Ini namanya Rabbi. Saya punya Allah.
Fir'aun punya tentara, Fir'aun punya kuasa. Saya punya Allah, saya din. Allah pasti memberi jalan keluar kepada saya. Begitu ngomong saya din sampai di nun, Jibril turun ngomong ke Nabi Musa, ada apa Musa? WhatsApp saya. Kata siapa ini? Kata malaikat Jibril. Kata Nabi Musa, pakai namanya lagi. Tuh lihat Fir'aun di belakang ngejar, mati saya. Kata Jibril, ya elah Musa, timbang begitu doang ribet amat. Kata Nabi Musa, gimana gak ribet? Itu tentara, itu senjata, kita kabur gak bawa apa-apa. Kata malaikat Jibril, gampang Musa, kalau cuma itu tongkatmu itu diapain? Kata Nabi Musa, pukul ke air laut. Masya Allah, itu dipukul tongkat Nabi Musa jadi infrastruktur. Itu laut langsung terbelah jadi terowongan. Padahal tidak ada kontrak nggak ada kontraktor Hutama Karya, Wijaya Karya, nggak ada arsitek, dipukul jadi. Itu kalau tongkat Nabi Musa sekarang itu ada, urusan Indonesia itu selesai. Urusan Indonesia itu apa yang nggak selesai? Apa yang nggak selesai? Nolong duit negara itu nggak selesai. Gitu loh. Presidennya siapapun, tapi APBN-nya dicolong. Betul. Betul. Jadi biasanya ngomong betul ini yang udah dapat bansos biasa. Permasalahan Indonesia itu kan di situ, Pak. Rusaknya tatanan politik, rusaknya tata kelola negara, itu karena amanahnya kurang. Kurangnya kenapa? Kampanye mahal. Saya mau nyalon jadi bupati Tangerang, kampanye sih. Kalau ibu pulangnya nggak bawa sembako, milih saya enggak, Bu, milih saya enggak? Jujur, ya kan? Yang bohong suaminya kalian lagi soalnya. Bu, ibu saya kumpulin nih, saya ngomong, ibu-ibu, kalau nanti saya jadi gubernur Banten, kalau nanti saya jadi bupati Tangerang, kalau saya jadi anggota DPR, ibu-ibu begini. Ibu-ibu dengerinnya serius nggak? Enggak. Lo mau ngomong apa yang penting beras 5 kilo, minyak goreng 5 liter, Indomie 10, syukur-syukur ada duitnya 1 juta. Bu, ada beras, minyak goreng, Indomie, jilbab, ya kan? Gamis, uang 1 juta, pilih saya enggak? Nah, berarti ibu nyuruh saya nyolong kan? Kenapa? Karena begitu saya berkuasa, gaji saya itu kecil, tapi kuasa saya sama uang negara besar. Makanya ibu lihat saya hari ini, saya ini sekarang ibu ya kayak orang bener kan? Bu, coba ibu perhatiin saya dari atas sampai bawah, mulutnya, suaranya, tangannya, matanya, kayak orang bener kan? Bukan orang bener, Bu, kayak orang bener. Kenapa? Saya jadi ustaz. Apa yang mau saya korupsi? Paling pisang 3, ibu-ibu satu, saya minumnya 2 gitu doang. Ibu-ibu cuma air mineral, saya ada apa nih? Pokari sweet, ya, ada teh, kan itu doang. Maka saya jadi orang jujur. Kenapa? Nggak punya kesempatan ngomong. Coba saya jadi bupati Tangerang, jangan-jangan saya lebih serakah, lebih bejat dari bupati yang berkuasa. Benar kan? Soal negeri ini kan itu doang. Itu kan, kenapa saya ceramah sampai sini-sini? Itu kalau tongkat Nabi Musa ketemu, beres. Pemerintah
Itu enak, aspalnya itu enak. Ya, mesti ada goyang-goyangnya nih. Ya. Jadi saya kalau masuk jalan tol di Merak ke Tangerang, itu saya biasa Pak sekalian tahlilan. Mulutnya ya, goyangannya itu mobil sendiri kan. Coba lihat. Sekarang itu negeri ini masalahnya kan bangun jembatan. Mestinya jembatan ini 20 tahun, 10 tahun rusak. Kenapa rusak? Besinya dicolok. Makanya Bu, manusia ini kalau serakah, kalau buas itu lebih jahat dari macan. Ibu tahu macan kan? Tahu singa kan? Kenal harimau kan? Harimau, singa, macan. Kalau lapar, yang dimakan apa? Yang dimakan apa? Daging. Kalau nggak daging, rumput. Pernah lihat macan makan bubur kacang hijau? Hah? Pernah Bu? Ibu masak nih kolak kek, ya apa kek, kasih sama macan, mau nggak? Nggak mau. Kata macan, makanan saya cuma dua ini, satu daging, satu rumput. Itu katanya binatang buas. Tapi manusia kalau sudah buas, itu yang dimakan bukan nasi, roti dimakan, ya roti dimakan, daging dimakan, sayur dimakan, jembatan, aspal. Saya itu kadang-kadang kalau melihat koruptor, kepengen saya bawa ke dokter gigi, saya suruh makan gitu. Gigimu kuat sekali makan aspal, gigimu kuat sekali makan jembatan. Itu kan persoalan Indonesia. Coba tongkat Nabi Musa ketemu, beres. Jokowi mau bangun IKN, tidak nguruk apa mau investor begini, tidak usah ada Suki Sukanto sana, cukup tongkat Nabi Musa lempar jadi IKN. Itu kalau tongkat Nabi Musa diwariskan ke ketua masjid di Nahdlatul Ulama, yakin yang sholat subuh penuh. Coba aja. Tongkat Nabi Musa itu kan, kalau dilempar itu bisa jadi bulan. Besar olahraga kayak barongsai. Itu kalau ada di ketua masjid enak itu. Ya, setengah 4 umumnya kayak saya. Ini apa nama desa kamu ini? Daerahnya mana? Nah, warga Villa Tangerang L. Kalau sampai jam 4:15 Anda tidak berangkat ke masjid, tongkat saya lepas. Ke masjid semua enggak kira-kira Pak? Ke masjid semua enggak? Oh, masjid semua. Daripada rumahnya dimasukin barongsai, berangkat ke masjid. Begitu sampai masjid, awas. Habis subuh jangan pulang. Wirid sampai syuruk, tongkat gua taruh di luar. Ada yang berani pulang enggak? Ada yang berani keluar enggak? Kenapa? Ada tongkat. Hebat kan tongkatnya? Hebat. Tapi kalau tongkat itu ketemu, pabrik semen tutup, jurusan teknik sipil bangkrut, insinyur ngambek. Kenapa? Orang kalau bangun apa-apa nggak nyari insinyur, nggak nyari kontraktor, nggak datang ke toko bangunan nyari kiai. Tongkatnya dilempar langsung jadi rumah. Enak nggak? Enak nggak? Saya kepengen Pak, rumah saya itu 5 lantai, bawahnya sempit nggak apa-apa, tapi ke atasnya lebar supaya nggak perlu beli tanah. Rumah tetangga itu cuma 2 lantai. Kalau rumah saya lantai satunya tingginya 50 meter, nanti lantai 2 sampai atas tinggikan 100 meter. Nggak usah, saya langsung gebuk aja rumah ibu. Jadi enak gak? Enak. Tapi tukang bangunan mati berdiri. Kenapa? Kehilangan paham. Itu namanya agama dan mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau mukjizat Nabi Muhammad itu justru menghidupkan apa ini? Akal. Ini satu contoh nih, ibu-ibu. Saya paling senang nih, kalau yang ngaji ibu-ibu. Yang pertama rapi. Nih, jilbabnya kan sama nih. Ini kalau sama saya tahu satu geng. Satu
Oh, ini pengajian pertama dibiayai tim sukses Golkar. Pengajian yang kedua kayaknya Majelis Taklim cabang Teng nih kata saya. Kenapa? Merah tapi rapi. Coba bapak-bapak, nggak rapi. Ada yang bajunya sama. Bapak-bapak kalau pakai baju sama malah takut. Kenapa? Itu baju pembagian. Kalau ibu-ibu bajunya sama, itu memang biasanya beli kan bu? Ya biar kata bayar 3 kali, yang penting biar anakmu tangkek, yang penting rapi seragam. Itu ibu-ibu. Maka ibu-ibu nih coba lihat, sholat beda model, ngaji beda model. Ini sebenarnya bukan agama, ini namanya budaya. Ibu-ibu kalau bisa ke negeri Arab, udah bisa umroh, ya. Ibu coba lihat ya. Kita kalau di Indonesia mau sholat itu mesti warnanya putih, namanya mukena. Tahu mukena? Ibu pakai mukena kan? Ya. Kalau sholat kan nggak berani pakai jilbab ini, mesti pakai apa ini? Mukena. Orang Arab kalau sholat hitam semua. Coba lihat atasnya. Ibu lihat saya, sarungan, baju begini, peci. Ibu asal ketemu orang model begini, ini pasukan tahlilan. Benernya, ada bapak-bapak yang pecinya putih, ada bapak-bapak yang pakai jubah. Itu semua sebenarnya bukan agama, sarungnya nggak bisa. Karena orang India juga sarungan. Iya kan? Jubah itu belum tentu bisa. Karena teman saya jadi orang alim Pak di Rusia. Saya ketemu, Masya Allah, dia ini mufti di sini di Rusia. Saya ketemu itu, dia pakai jas. Saya bilang, kenapa nggak pakai jubah? Enggak, itu di kampung saya dasar. Katanya gitu. Enggak apa. Saya dulu pertama kali di Mesir sarungan itu dikritik orang. Sama orang nggak sopan. Kenapa? Ini baju tidur. Ibu, agama Islam itu hebat. Agama Islam itu nggak ngatur baju, nggak ada. Ini baju Islam, ini baju Kristen, nggak ada. Islam cuma bilang, yang pertama untuk Allah, kalau ke masjid mau sholat, pengajian, kata agama, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid pakai baju yang paling pantas. Kalau ke masjid pakai baju yang paling bagus. Nih, tafsir baju bagus itu nggak ada. Tafsir baju Islam itu nggak ada. Kembali kepada mana ini? Budaya Indonesia, pecinya hitam atau putih, tangannya nggak pakai kancing, misalnya namanya baju koko, pakai sarung. Tapi itu baik menurut orang Indonesia. Indonesia beda-beda. Saya di Jogja di Kauman itu Jumatan. Karena ada bilang tidak soal khatibu ala mimbar. Saya penasaran, ini kiai keraton yang mana ya? Begitu maju belangkon pakai baju beska, pakai sarung Jawa batik itu yang biasa dipakai nenek saya dulu ya, itu dia pakai begitu. Masya Allah, ini kalau di Tangerang pasti ditarik ya. Mas kalau mau dalam besok ya kan, ini hoki. Tapi di Jogja pakaian kehormatan itu bentuknya belangkon. Maka orang di Jogja pakai belangkon terhormat. Di Tangerang Jawa baru datang nih kan begitu ya. Bener nggak? Itu bergantung orang. Ini bukan agama. Ya saya dulu itu pernah dosa sama orang. Di Inggris itu ada masjid kecil nih. Mudah-mudahan ibu kapan-kapan ke Inggris ya. Inggris itu dekat bu, dari pasar kami dekat banget. Tidak ke Bandara Soekarno-Hatta, dekat. Nah, sampai enggaknya ke Inggris itu berdasarkan ya kantong ibu aja. Di Inggris itu, saya kasih tahu sama teman saya. Kata teman saya, guru banget masih muda ya. Kata teman saya, lo jangan menghina orang bule. Memang ada orang bule kalau terawih itu lama.
Manchester United itu David Beckham itu mau terawih lama. Saya penasaran, saya datangi masjid. Masya Allah, itu terawih satu malam, kadang-kadang 3 juz. Di Mesir juga sama, ada satu malam 5 juz, satu malam. Saya terawih di situ seminggu, saya pegang betis saya lebih keras dari yang Mesir. Masya Allah, apa betis gua begini ya? Lo berdiri lama. Satu ketika imamnya itu tidak datang, sakit, habis isya itu imam udah kelihatan. Maka karena imamnya nggak ada, makmumnya panik. Kalau di sini kan nggak panik, karena imamnya mazhab dorong. Tahu imam mazhab dorong, siapa yang paling depan didorong jadi imam. Semuanya siap. Kenapa? Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua kulhu. Itu 2 surah. Kalau pasangan jadi presidennya inna atoina, wapresnya kulhu, menang satu orang. Kenapa? Dipilih orang-orang sedunia. Kalau di sini masa dorong, imamnya sakit kayak tiduran buruan. Kenapa? Inna atoina, dia panjangan dikit alhamdulillah takasur kan? Tapi rakaat keduanya tetap kulhu kan? Ya berubah kan? Oh, kulhu nggak bisa diganggu-gugat. Itu semua kecintaan. Apapun rakaat pertama, rakaat keduanya, kenapa bisa sama ya? Di kampung saya juga begitu gitu. Di Jakarta begitu, di Surabaya begitu, di Pasar Kemis. Ya karena begitu kan tenang. Nah ini panjang, biar orang hafal Quran. Kalau nggak terlatih, konsentrasi tinggi, itu bisa kacau hafalan balik. Itu kalau menghafal Quran, itu kan kayak balik Quran. Kita itu orang hafal Quran itu ketika baca Quran gini tuh, itu kayak nonton TV. Al-Baqarah di Bali, oh Bali ini, Bali ini. Kalau nggak begitu, siapa yang bisa hafal dia lulus? Repotnya, kalau nggak latihan nih, itu juga kan. Orangnya hafal Quran, tapi tukang sate itu jahat banget, gitu. Begitu dia Allahu Akbar, tukang sate di depan masjid panggang sate, mana mihrabnya bolong lagi ya kan, asapnya masuk. Begitu dia baca Quran, ini sate apa ya? Ayam apa kambing nih? Ini sate Madura, Betawi, Tegal, apa Ponorogo? Itu bubar hafalannya. Maka saling nengok nih, kita nengok. Kata temannya, oh enggak, bukan kalau enggak terlatih. Tahu di belakang, mati orang. Musim dingin waktu itu di Eropa, pakai celana jeans, pakai kaos yang ada buayanya itu, ya. Pakai itu apa? Jaket kulit, nggak pakai peci, main maju aja. Saya sama teman saya itu bisik-bisik, kalau tahu diri, lu pikir enak atau nah masjid ya, masya Allah. Saya ngomong begitu tuh, begitu sholat kaget, itu surah Toha dibaca senapas, ya. Senapas itu Toha ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa, itu sampai selesai. Masya Allah, kata saya selesai, masih nyambung surah. Hebatnya sholat 2 rakaat itu kami lakukan 1,5 jam. Kalau imamnya di sini, kalau imam masjid di rumah tuh, ya terawih begitu, yakin udah terawih sendal imam hilang. Gua umpetin biar kagak kapok dia datang ke sini. Apa-apaan begitu. Saya waktu itu masya Allah ngelihat kayak gitu, hebatnya lagi habis sholat kita yang nggak ngomong, capek ngambil kopi. Itu orang berdiri. Jamaah sekalian, surah Toha itu surah yang cukup unik untuk ukuran surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Ya, cerita surah Toha itu secara singkat 15 menit. Begitu selesai sholat, saya tanya sama teman orang Inggris, ini siapa? Ini profesor tafsir Pak, jebolan Al-Azhar. Masya Allah, ini kiai, tapi kalau di Indonesia kesirnya artis, ya badannya artis.
artis, isinya kiai. Kalau di Indonesia baik, mukanya kiai, badannya artis. Kenapa? Mukanya kiai, hatinya artis. Kalau diundang ada tarifnya, pakai kontrak, DP, itu kan bintang film, Mbak. Kalau kiai nggak ada kayak gitu. Saya selesai sholat, dua terawih, saya tunggu orang berdua. Begitu Pak, saya cium tangan dua kali. Saya minta maaf, kata dia. Maaf apa? Saya nggak ngomong aja kan. Kalau ngomong dia, maaf apa? Pokoknya maafkan semua kesalahan dia. Tapi hati saya, ya Allah Akbar, itu masih mengulik. Nisa kagak ya gue berjamaah sama manusia model begini ini kan saya. Dia pakai celana kecil, pakai jaket di tengah-tengah kayak gitu. Bapak, saat itu saya paham, iya ya, ini kan di Manchester, ini kan di Inggris, budayanya beda, khotibnya pakai dasi, khotibnya pakai jas. Tapi kalau di Bina Ummah, khotibnya begitu. Kata orang, Mas mau kondangan, paham Pak? Itu namanya agama berelaborasi dengan budaya. Di situ ada budaya, di situ ada akal. Nih, ini dua ngaji ibu ya, dua drama ini ya, sedang membersihkan dulu isi kepala itu. Agama itu budaya, budaya dibangun dari akal, akal membuat logika agama. Kenapa? Ada bagian dari agama yang Allah jelaskan globalnya, tapi satuan implementasi terjemahnya itu agama nggak ada. Contoh, binatang halal sama binatang haram. Yang disebut sama Allah haram cuma babi doang, ya kan? Yang halal Allah sebut itu juga sedikit. Al-An'am. Lihat, kalau ibu datang sama saya, apa hukumnya makan daging babi? Gampang, haram. Ibu tanya, apa hukumnya makan daging sapi? Halal. Ibu tanya, apa hukumnya makan daging ayam? Halal. Apa hukum makan daging anjing? Halal. Karena agama ini bilang yang haram itu babi seketurunan, ya, cucunya babi, ponakannya, semuanya itu, ya, asal kartu keluarganya, gua keluarga babi, haram, seketurunan. Satu. Yang kedua, kalau dia punya taring, kayak macan, kucing, nggak boleh. Habis maulid, lapar, ada kucing lumpuh, dipotong, haram. Kenapa kucing haram? Punya taring. Kalau burung itu punya paruh yang bisa mematikan, kayak burung elang. Yang terakhir menjijikkan kayak tikus, misalnya ular, haram. Itu doang. Kalau ibu tanya ular apa? Gampang, haram. Tikus apa? Haram. Kambing apa? Halal. Gampang. Tapi kan ada binatang yang musain kiai, namanya anjing laut. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan, mukanya anjing. Ibu pernah lihat anjing laut? Coba anjing laut, kasih cadar. Mukanya doang dulu, kasih apa itu? Cadar. Cadar tutup mukanya. Ibu pegang bagian dalam kepala, leher, perut, badan, kaki, buntut. Saya tanya, apa ini? Ikan. Tapi kalau badannya kita kasih sorban, ya, kita bikin sorban habis gede, cobain semuanya, yang kelihatan mukanya doang. Saya tanya, apaan ini? Ibu jawab, anjing. Coba nggak percaya? Ini kalau di sini, ya, ada anjing elder di sebelah kanan, ada anjing laut sebelah kiri, di sebelah anjing laut di tengah, sebelah kirinya ikan lumba-lumba. Saya tanya sama ibu, ini mirip anjing enggak yang kanan? Mirip. Mirip sama anjing ini, bukan? Sama ini mirip enggak sama ikan? Mirip badannya. Kita tanya, lu keluarga kanan apa kiri? Nggak jawab. Nggak jawab. Iya kan? Kita tanya kartu keluarga. Kalau anjing laut itu punya Pak RT kan enak. Kita suruh bikin kakak. Lu keluarga siapa? Anjing, haram. Lu keluarga siapa? Ikan. Berarti ini binatang repot, karena menggabungkan
dua unsur yang paling vital dalam agama. Keikanannya menjadikan anjing laut seharusnya binatang yang paling halal. Ibu tahu kan, binatang yang paling halal itu binatang laut. Ibu kalau ada kambing, itu kambing halal harus diapakan itu sembelih. Tapi ikan di laut, jangankan yang hidup bangkai laut, hukumnya halal asal bangkai ikan, bukan bangkai kapal. Bukan nih, belajar hadis separuh-separuh. Nabi kan ditanya tuh sama sahabat. Nabi itu datang ke laut bu, cuma ditanya sama sahabat. Nabi, saya ini kadang-kadang di laut nelayan. Terus saya kalau sholat, kata Nabi ini, saya kata sahabat, saya kalau sholat kan harus wudhu, wudhunya air laut. Boleh nggak wudhu pakai air laut? Kata Nabi, laut itu at-tahur, airnya paling suci. Beda sama air kolam. Ibu punya kolam nih, seember gede, kemasukan anjing, najis saya. Benar kan? Ibu punya misalnya nih, kamar mandi di kolam kan 20 meter, tapi kemasukan bangkai anjing 1 truk, airnya rusak. Tapi air laut itu ibu masukin anjing sedunia tetap suci. Kenapa? Laut bukan cuma itu. Kata Nabi, al-hillu maitan, yang halal bangkai. Tapi dengan dalam di Teluk Jakarta, terus ada kapal tenggelam, ada emas 3 ember. Oh, kata guru, bangkai semua yang di laut halal diambil emasnya. Itu murid separuh pinter banyak gobloknya begitu. Yang dihalalkan itu binatangnya bukan bangkai. Jadi anjing laut itu ada unsur halalnya laut, tapi ada unsur haramnya anjing. Kira-kira menurut ibu anjing laut halal apa haram? Nih kita berdebat sampai kiamat kurang 2 menit nggak selesai. Ayo panggil semua kiai, suruh baca semua Quran, suruh baca semua hadis, suruh memutuskan. Nggak bisa. NU Muhammadiyah suruh duduk. Apa hukumnya anjing laut? Bisa jadi kata orang NU anjing laut itu haram, kata Muhammadiyah anjing laut itu halal. Nanti alasannya tidak akan memuaskan. Kenapa kayak anjing laut haram? Karena kata kiainya keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Kata yang satu nggak begitu kiai, kan anjing bukan doang, ya kan? Banyak akamanya nih ikannya, maka anjing laut halal karena gimana dia keikanannya lebih kuat daripada. Ini kalau kita buka pengajian nih, apa hukumnya anjing laut sampai ganti presiden lagi nggak selesai. Kenapa? Karena itu dominannya akal. Ya, paham bu? Jadi agama itu menggabungkan antara wahyu dengan akal. Apa yang ingin saya sampaikan? Itu mukadimahnya bu. Ya, inti pengajian sekarang. Ibu, bapak duduk di masjid ini, ngapain? Bikin maulid. Nah, pertanyaannya, Nabi Muhammad pernah nggak bikin maulid kayak begini? Ya, ngumpulin orang, beli pisang, anggur, kopi, terus umum-umumin Aisyah diseragamin kayak ibu. Pernah? Sahabat Nabi pernah begitu? Enggak. Apa hukumnya jadi bid'ah? Itu tandanya nggak ngaji. Kenapa? Lihat, maulid kayak begini itu sebetulnya tradisi, sebetulnya budaya, sebetulnya kreativitas. Nih, kan nggak semua orang ingat Nabi Muhammad. Ibu alhamdulillah Tangerangnya masih banyak masjid. Saya punya teman, tapi nggak saya sebutin. Sama-sama di Tangerang, sama-sama di Tangerang Selatan. Di rumahnya itu nggak ada masjid. Jadi dia tahu waktu sholat itu pakai jam. Kenapa? Nggak ada masjid. Kalau Jumatan, Masya Allah, perginya jauh ke kampung lain. Maka jangan dengar azan, jangan dengar sholawat. Boleh jadi orang seperti itu nanti lupa sama Nabi Muhammad. Nih. Tapi gara-gara ibu bikin maulid, seragam rapi,
tidak numpang kan? Itu kemana ibu-ibu? Arisan, pengajian apa yang mau baik? Mau diterang, mau mengekspresikan cinta kepada Rasulullah. Bu, cinta itu kan abstrak, tidak ada bentuknya. Untuk tahu cinta atau tidak cinta itu harus ada wujudnya. Ini masih ingat nggak? Dulu masih muda, dikirimin bunga mawar nggak sama laki-laki? Hah? Lihat nih, kalau ada laki nih senang sama perempuan, tapi nggak berani ngomong aku cinta padamu, itu biasanya ngirim bunga, tapi nggak sembarang bunga mawar. Nggak mungkin bunga kamboja. Kalau bunga kamboja itu mau disantet, itu disukai mati. Dikirimin bunga mawar. Begitu terima bunga mawar, ibu paham kan? Ini tandanya laki-lakinya cinta. Saya juga jamaah itu kalau ngaji itu bisa paham. Ini ibu-ibunya masih muda, apa sudah nggak muda lagi. Itu masuk masjid ada aromanya. Gitu. Kalau masih muda biasanya parfum. Kalau bapak-bapak nih, saya masuk masjid, pengajian apa? Bapak-bapak, saya tanya, bapak muda apa bapak tua? Itu saya tidak pengennya. Asal masuk nih, tandanya dua. Kalau bapak-bapak muda, itu parfum. Kalau bapak-bapak tua, itu biasanya minyak angin. Bau parang pondok, itu biasanya tanda-tanda. Atau ngomongnya, kalau masih muda, itu nanyanya, sate yang di Karawaci kamu pernah makan? Gitu kan? Belum itu soto Betawi itu yang ada di Legok pernah makan? Itu masih muda. Kalau masih muda tua, itu biasanya tukang referensi yang belas soto, lo pernah nggak? Kalau nanti bekam lo buat minyak sepurat, lo pernah nggak? Itu kan ekspresi lah. Iya. Cinta itu kan butuh ekspresi. Maka maulid itu sebetulnya bukan ibadah aslinya. Kumpul-kumpul begini bukan ibadah, tapi jadi ibadah karena ibu mengekspresikan cinta. Jadi ibadah karena silaturahmi sama kawan. Jadi ibadah karena dengarkan nasihat. Maka pekerjaan itu dalam Islam ada yang sebenarnya itu pekerjaan biasa, tapi kalau isinya bagus dapat pahala. Apa contohnya? Yang terakhir, supaya ibu nanti nantang maulid itu apa sebetulnya? Maulid itu tradisi, budaya, kreativitas. Tapi kalau tujuannya baik, itu jadi apa ini? Jadi ibadah. Contoh, saya di Jogja, saya tadi kan cerita Belangkon. Saya sholat sama anak saya di Jogja. Selesai sholat masjid ini, anak saya itu narik tangan saya. Kata anak saya, masjid ini aneh. Anehnya apa? Coba Abi lihat. Itu di mihrab ini kayak di sini. Kita kalau masjid biasanya di sana Allah, di situ Muhammad. Masjid Jogja itu enggak. Gambar salak di sini. Ibu tahu buat salak? Gambar salak. Anak saya kritis. Otaknya itu apa? Kritis. Baru kali ini masjid ada gambar salaknya. Saya tanya anak saya, kenapa nak? Ya paling enggak kalau buah kan buahnya Nabi, kurma. Anak saya itu masih berpandangan buah yang Islam itu kurma. Padahal kurma itu cuma buah. Nabi Muhammad nih kalau Ramadan takjil begitu azan makan apa? Kenapa makan kurma? Karena di Madinah. Coba di Karawaci, mungkin durian lontong. Iya toh, coba ya di zaman Nabi, terus Nabi ada di pasar Kemis, kalau sore ada orang dalam takjilan. Kira-kira Nabi makan kurma apa makan kolak? Nih, saya bapak jangan kaget nih kalau ibu ustaz apaan? Saya coba ngajak ibu berpikir dengan ini. Nabi bersihin mulutnya dulu pakai apa? Ibu pakai apa? Pakai seperti ini. Beda kan? Tujuannya yang ibadah itu kan bukan siwaknya. Ibadah itu kebersihan mulutnya. Siwak itu cuma alat. Ibu bayangin ya, ini bayangin. Ada dua orang A sama B. Malam-malam A sama B sebelum tidur
makan jengkol sepiring, makan pete sepiring. Ini makan jengkol sepiring, makan pete sepiring. Habis makan jengkol sama pete tidur. Tidurnya minum, bocah tubuh dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Begitu bangun jam 4 itu kucing lewat, pingsan. Kenapa? Mulutnya bau ya. Yang satu ngambil siwak, dibersihin mulutnya ini. Yang satu tidak ngambil siwak, ngambil sikat gigi mereknya Oral-B. Yang satu harganya 250.000. Ibu pakai Oral-B apa pakai formula? Biasanya formula itu harganya di Alfamart itu 20.000 dapat 4 biasanya. Itu dipakai sikat gigi 3 hari, itu bulunya sujud nggak bangun-bangun, ya kan? Ibu, saya ngambil Oral-B, kasih pasta gigi, saya gosok-gosok bersih. Habis itu kumur-kumurnya pakai soden air, Pak. Itu semuanya buatan orang kafir loh, Unilever. Bersih. Saya kasih siapa di antara dua orang ini yang sejatinya ikut ajaran Islam? Yang pakai sikat gigi. Kenapa? Karena ibadah itu bersihnya mulut bukan siwak. Nih, jangan kamu. Ini masih protes nih. Ini Ustaz penistaan siwak. Dengan gitu. Bu, Nabi dulu dari Madinah ke Mekah pergi haji itu naik unta. Ibu-ibu sekarang dari Madinah ke Mekah naik kereta cepat atau naik mobil. Saya tanya, kenapa ibu nggak naik unta? Dulu Nabi naik unta karena unta apa karena kendaraan? Karena kendaraan. Seandainya Nabi hidup sekarang terus ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, saya mau ke Mekah. Kira-kira dibawain unta apa dibawain alpa? Dibawain unta apa dibawain alpa? Kenapa dulu dibawain unta? Karena tidak ada alpa. Kenapa dulu pakai siwak? Karena tidak ada sikat. Iya, sederhana Bu. Ya, ibu mau pakai sikat gigi, mau pakai siwak, boleh. Yang tidak boleh pakai sikat kamar mandi, rontok. Ya, tapi pakai siwak atau pakai sikat gigi sama. Itu berlaku dengan peradaban manusia. Semakin maju maka alatnya semakin bagus. Ya, sama Bu. Mau itu budaya, kebiasaan, isinya bagus jadi bagus. Nih, yang saya sholat di masjid tadi, gambarnya salah. Anak saya nanya, Abi, ini masjid kok salah? Karena dia pikir yang Islam itu cuma kurma. Saya bilang, emang kenapa nak? Ya paling enggak kalau enggak mau kurma anggur yang ada di Quran atau delima, kenapa salah? Karena tidak pernah condet. Kata saya. Saya bilang, iya benar juga ya. Saya baru kali ini masuk masjid ada gambar. Karena saya nggak bisa jawab, ada orang Jogja pakai belangkon, pakai beskap gitu, pakai calo gitu. Maka saya tanya, Mas pengurus masjid ini, izin Pak, saya boleh nanya, monggo. Saya tanya, Mas, ini kenapa masjid ini ornamen depan ini kok gambarnya salah? Orang itu jawab enteng banget. Ini Pak, sama kakek moyang kami dulu ditaruh salah karena ada hadisnya. Bener ada hadis salah. Saya tuh kena mental gitu. Merasa goblok mendadak saya. Kenapa? Saya ngaji loh. Saya kiai loh. Bertahun-tahun saya belajar hadis, nggak pernah ada hadis salah. Ayo. Enggak, saya panggil banget. Ada hadisnya Mas. Saya Mas jangan bercanda. Saya nanya serius. Orang itu Bapak iya mau saya bercanda. Saya lebih serius Pak supaya Bapak tahu ini ada hadisnya. Kena mental saya. Masya Allah betapa bodohnya saya. Nggak tahu kalau salah itu masuk dalam hadis. Saya tanya maksudnya apa Mas hadis salah? Begini Pak. Tempat yang Bapak sholat tadi itu
Dulu zaman Kesultanan Mataram itu tempat kiai ngajar. Dulu kan tidak ada madrasah, tidak ada sekolahan. Jadi kalau belajar tempatnya di masjid. Jadi itu tempat kiai ngajar. Saya bilang, ya apa kek? Mau kiai ngajar, kayak tidur kek? Kata saya, hubungannya sama salah apa? Kata saya. Kata orang kan bapak nggak tahu. Dia nggak tahu kalau saya kiai. Bapak nggak tahu katanya. Kan Nabi itu bersabda agar orang kayak ibu nih rajin datang ngaji, rajin datang ke majelis. Nabi berjanji barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, satu langkah di dunia, Allah mudahkan satu langkah di surga. Bunyi hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya dengar itu Pak, benar-benar merasa goblok saya. Ya Allah, kenapa gue gak pernah ya kepikiran kayak begitu? Saya tanya, kok bisa begitu Mas? Kata dia, Pak, pikirin Pak, ini salah udah ratusan tahun. Zaman itu Islam baru masuk ke Jawa, orang Jawa suruh ngapalin man salaka tariqan yaltamisu, panjang susah. Jangankan suruh ngapal hadis, baca Fatihah aja kagak lurus. Orang Jawa jangan tersinggung ya. Orang Jawa dulu, ya orang Jawa sekarang berpintar. Orang Jawa dulu itu kalau baca Fatihah gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Katanya alamin Mas, alamin. Susah banget. Jangankan itu. Orang Jawa dulu enggak ada bilang surah Al-Fatihah enggak. Surah apa? Fatihah. Apa? Surah Fatihah. Ternyata Fatihah itu dua orang kayak gini nih ngomong Fatihah ngalamin surah paling masalah tariqan kepanjangan. Makanya dulu kakek moyang kami bijaksana, tempelin gambar salah, asal ingat salah ingat ngaji. Cakep nggak? Cakep nggak? Dilihat salah dapat pahala. Jadi dipasang foto saya ini, foto saya dipasang. Terus alhamdulillah ya, saya pengajiannya udah diundang kagak datang. Ada orang sholat Allah ini penceramah yang diundang kagak datang, brengsek. Berarti melihat muka saya jadi apa? Jadi apa? Dosa. Lihat salah. Salah itu bukan ibadah, salah itu bukan Islam. Tapi begitu lihat salah, ingat ajaran Islam, maka nempelin salah jadi ibadah. Paham? Itu keren. Ini nggak saya ceritain semua. Kalau saya ceritain semua, yang masjidnya, oh ngaji kita sampai besok pagi bu. Yang terakhir aja sampai depannya, di depan tempat di sananya itu. Sebuah udah dikasih semuanya keren. Nanti kapan-kapan ibu belajar filosofi Jawa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, ibu akan tahu bahwa budaya Jawa yang tua itu sejatinya budaya santri dan budaya Islam. Nanti ibu lihat kenapa belangkon bentuknya gitu, kenapa keris Jawa itu taruh di belakang. Nggak ada orang Jawa kerisnya di depan, nggak ada. Coba pernah kan kawinnya orang Jawa lu kerisnya di mana? Coba pakai di depan, lu mau berantem kan gitu kan? Begitu ada keluar, anak saya naik tangan saya, bibi, lihat ini, emang unik ini masjid. Kenapa nak? No lihat di depan anak saya, di depan masjid itu ditanam pohon sawo, anak saya nanya, ini kenapa di pohon sawo? Saya nggak berani jawab. Tadi salah ada hadisnya yang menyangkut sawo juga ada Qurannya nih kata saya. Saya takut Pak, karena tadi udah nggak bisa dijawab. Maka saya tanya, kan orang itu masih ada. Mas, ini yang terakhir Mas sebelum saya pulang, kata saya. Ada apa? Ini anak saya nanya lagi, kok di halaman ada pohon sawo? Begini Pak, Bapak tahu kan? Kalau masuk masjid, kita masuk masjid dari luar nih, pekerjaan apa yang paling afdal untuk dikerjakan di masjid?
Saya jawab, sholat berjamaah, pengajian itu bonus. Tapi orang datang ke masjid itu pada asalnya yang paling utama untuk sholat berjamaah. Dia tanya lagi, sholat berjamaah Pak, yang paling sempurna itu sholat yang gimana? Saya jawab, sholat yang softnya lurus. Makanya imam tuh kalau sebelum sholat kan nengok ke belakang, luruskan barisannya, lurus. Bahasa Arabnya sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamin sholat. Sawu lurus barisannya kalau sholat. Paham bu? Kata orang Jawa sebelum masuk masjid dia lihat pohon sawo, ngomong-ngomongnya sawo ya, lurus. Dia datang ke masjid, softnya langsung jangan bikin masjid binawul ummah nama pohon sawo. Insya Allah softnya kagak lurus, giliran berbuah dicolongin sama jemaah. Bapak-bapak, ini yang mau saya sampaikan. Jadi mau bentuk apapun itu bentuk, tidak ada bid'ah, tidak ada haram, tidak ada salah. Kenapa? Nabi nyuruh kumpul. Kan ada nih yang nggak pernah ketemu. Kan ibu gua di kerjaan hari Senin habis subuh hilang. Balik-balik hari Jumat. Kadang-kadang nggak ketemu lama. Begitu ketemu masih hidup loh, masya Allah. Wah nggak ada, iya benar. Kita kan orang Tangerang Jakarta sama. Saya kadang-kadang sama teman saya itu lama nggak ketemu. Padahal nggak jauh-jauh amat. Kenapa? Kesibukan. Nih kita lama nggak ketemu. Ada maulid jadi ketemu. Isinya maulid apa? Silaturahmi. Isinya maulid itu apa? Baca Quran. Isinya maulid ini apa? Baca sejarah Nabi. Itu kan semuanya boleh. Baca Quran boleh nggak? Silaturahmi boleh nggak? Boleh. Ingat Nabi boleh nggak? Belajar Nabi bukan cuma boleh, wajib. Ini isinya maulid satu-satunya boleh. Ngajinya boleh, baca Qurannya boleh, ya kan? Baca maulidnya boleh. Ibu tadi baca abanan apa itu? Isinya sejarah Nabi. Dijadikan satu. Ini kan kayak martabak. Ibu tahu martabak nggak? Ada tepungnya, ya kan? Diledarin, dikasih telur, dikasih bawang, dikasih daging, garam, semuanya. Garamnya boleh nggak? Boleh. Dagingnya boleh. Tepungnya boleh. Semuanya boleh. Masa iya kalau dijadiin satu jadi haram? Oh, baca Quran boleh Pak, tapi sendiri-sendiri. Belajar Nabi, belajar tentang Nabi boleh Pak, tapi di sono. Ini kan nggak masuk akal. Kalau dia berdiri sendiri boleh, disatukan jadi satu juga boleh. Maka ibu-ibu, ini pentingnya kita bikin kayak gini. Nanti ibu-ibu bikin tradisi baru. Oh, kalau maulid ada tambahannya. Apa? Lomba masak. Manggil siapa? Kiai yang paham masakan. Ya, ini ibu-ibu di tahun depan kalau undang saya lagi, saya nggak mau kalau di sini. Tapi kalau di depan mau. Ngapain? Yang soal nasi goreng, ya, yang sini martabak, yang sini nasi kebuli, puding, es buah. Saya bagian nyicipin. Sambil nyicipin, saya nerangin sama ibu-ibu, Bu, kalau ke pasar sekarang hati-hati. Dulu zaman saya kecil, semua gula pasti halal. Yang pertama asli, yang kedua halal. Gula sekarang bisa jadi haram. Nih, ibu-ibu kaget, kok bisa gula haram? Yang haram kan babi Pak. Ibu lihat, ibu pernah lihat air tebu nggak? Kalau tebu diperas, itu bening apa buta? Buta. Tapi gula putih. Ibu kalau dikasih gula buta, nggak tahu kan? Gula kampung nih, ya kan? Padahal gula itu, kalau ibu beli, nggak ada sertifikat halalnya, tapi gulanya buta, pasti halal. Gula itu semakin putih,
punya kemungkinan haram kecuali ada sertifikat halal. Kenapa? Gula itu buta diputihin, namanya proses rafinasi. Rafinasi ini pakai kimia dari arang. Arang itu bisa dua, satu arang nabati pohon pasti halal, satu arang hewani dari ular bisa halal kalau sapi, bisa haram kalau tulang, dan sapi pun bisa halal kalau sembelihnya benar, haram kalau sembelihnya nggak benar. Itu makan puding, tahu agar-agar bu? Puding itu kalau kering 1 jam ditaruh kering, nggak berair, ini mahal bu. Maka punya kemungkinan haram. Kalau puding di kampung ditinggal 10 menit banjir, itu nggak enak tapi halal. Kenapa yang udah berair itu bisa haram? Karena pakai gelatin. Ibu tahu nggak permen Yupi? Kalau dimakan itu enak, kenyal, nggak rasa ya, tapi empuk. Ibu minum obat kapsul, itu luarnya kan kayak plastik. Itu yang dipakai menahan puding supaya tidak cepat basah. Bahan dasarnya itu dari head skin, kulit kepala. Makanya semua gelatin di Indonesia itu rata-rata impor. Bukan orang Indonesia nggak bisa buat, tapi harga kepala di Indonesia mahal. Kalau orang di Eropa motong sapi, kepalanya dibuang. Nggak ada orang mau makan kepala sapi. Makanya itu kalau anak-anak sekolah di Eropa, itu kadang-kadang beli jeroan itu ditawain orang. Saya dulu begitu ke pasar, mau beli jeroan itu paru-paru, kepala, lidah. Ditanya sama orang itu, kamu ngapain beli ini? Karena yang dimakan mereka itu cuma apanya itu? Dagingnya. Saya bercanda aja. Enggak, ini bukan untuk saya kasih sama anjing di samping. Nah, begitu yang masak teman saya. Kok dapet is? Dapet lah, kan gue bilang buat anjing. Ini terima. Buat anjing dong, kan gitu. Karena budak Indonesia kalau harus memproduksi gelatin mahal. Kenapa? Berantem sama tukang soto. Karena di Indonesia kepala binatang itu bukan cuma dimakan, harganya juga mahal. Coba itu masuk ke makan pagi sore atau siang malam ya, atau Senin Kamis misalnya, ibu makan deh otak, mahal nggak? Mahal. Itu yang diaduk di Eropa, di Cina jadi bahan gelatin nanti. Maunya gitu ya, kadang-kadang belajar tentang apa ini makan. Jadi bukan cuma sholawatnya kayak Nabi, makanannya juga harus halal. Nanti ibu harus belajar nih, maulid di sini bikin maulid Nabi temanya kecantikan dalam syariat Islam. Nih bu, ibu lihat orang Cina sama orang Korea, itu mukanya putih nggak? Putih. Kenapa? Karena krimnya itu pakai bahan dasar ari-ari. Gimana kalau ari-arinya orang? Gimana kalau ari-arinya binatang haram? Padahal itu adalah kosmetik yang paling bagus. Mereka kulitnya bagus karena pakai bahan dasar ari-ari. Orang Cina itu mikir, dia penduduknya 2 miliar. Kalau lahiran 100 juta, itu ada ari-ari 1 juta. Daripada dibuang, kenapa tidak dimanfaatkan? Ibu tahu tepung sekarang itu ada yang dari rambut ibu. Karena rambut ibu tuh, rambut saya juga itu mengandung sistem, itu kayak gantinya putih telur. Orang di Cina kan 2 miliar. Kalau yang setiap minggu yang cukuran doang 200 juta orang, itu rambutnya segunung. Daripada dibuang, diteliti, wah ini bisa ditampilkan kepada takut. Nah, setelah kalau yang dulu bikin marhabanah, ibu bikin tradisi. Ngaji fikih bukan cuma sholat, urusan dapur, urusan kesehatan, urusan kosmetik. Satu hari nanti kita bisa meninggalkan warisan kepada anak-anak kita.
bahwa Islam itu bukan cuma di masjid tapi di dapur. Islam itu bukan cuma tahlilan. Islam itu bicara tentang kimia, bicara tentang fisika, di industri pangan dan obat-obatan. Kelak nanti kita akan melihat hadis di pabrik kosmetik, kita akan mendengar ajaran Quran itu di pabrik pangan. Ini harus menjadi cita-cita kita ke depan agar kita selalu menjaga, merawat dan melestarikan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam dan dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis yang baik ini dicatat oleh Allah sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga kedua orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga turunan kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga kita semua di dunia ini, dan telah Allah membersamai dan menghantarkan kita untuk bertemu dengan rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah.